Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan aku di my YouTube channel. Hari ini aku akan ngebahas lagi mengenai kisi-kisi soal P3K kebidanan ya. Untuk itu, jangan lupa dulu sebelumnya di like, komen, dan juga subscribe channel akunya. Lalu nyalakan loncengnya biar dapat update video terbaru dari aku. Insya Allah kedepannya aku akan buat video lagi mengenai kisi-kisi soal P3K kebidanan. Oke guys, lanjut aja kita ke nomor 1 ya. Seorang perempuan usianya 35 tahun dan usia kehamilannya 10 minggu. Datang ke BPM dengan keluhan kram perut bagian bawah dan adanya perdarahan bercak dari kemaluannya. Hasil pemeriksaan tekanan darahnya 120/80, nadinya 97 kali per menit, suhunya 37,5 derajat Celcius dan pemeriksaan dalamnya serviknya tertutup. Apakah diagnosa kasus di atas? Nah, pertanyaannya itu adalah diagnosa pada pasien usia kehamilan 10 minggu adanya perdarahan bercak dan serviks tertutup. Kita lihat opsi jawabannya. Abortus imminens. Nah, abortus imminens ini ciri-cirinya sesuai dengan soal ini, di mana abortus imminens ini ciri-cirinya adanya perdarahan, hasil konsepsinya masih utuh di dalam rahim, dan pada saat pemeriksaan dalam serviknya tertutup. Kita kunci dulu jawabannya ya. Kita lihat jawaban yang lain. Abortus insufficient. Abortus insufficient ini ciri-cirinya serviknya itu terbuka. Namun si hasil konsepsinya masih utuh dan adanya perdarahan gitu. Berarti bukan ya, karena serviknya tertutup. Kalau abortus komplit ini udah keluar, jadi perdarahan disertai dengan keluar seluruh jaringan, jadi udah gak bisa dipertahanin. Nah, ini juga bukan, berarti abortus incomplete. Kalau abortus incomplete ini adanya perdarahan dan masih teraba sisa jaringan di dalam rahim, jadi masih ada sisa karena nggak komplit ya. Kalau abortus habitualis adalah abortus yang terjadi lebih dari 3 kali atau 3 kali secara terus, berturut-turut gitu. Jadi abortus lagi abortus lagi abortus lagi. Jadi jawaban yang benar ini A ya, abortus imminens, di mana ciri-cirinya keluar perdarahan, hasil konsepsinya masih di dalam rahim, dan serviknya tertutup. Kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Seorang perempuan usianya 35 tahun. Usia kehamilan 10 minggu datang ke BPM dengan keluhan kram perut bagian bawah, perdarahannya bercak dari kemaluannya. Hasil pemeriksaan tekanan darahnya 120/80. Nadi 97, suhu 37,5 dan pemeriksaan dalam serviks tertutup. Apakah tindakan yang dilakukan oleh bidan? Jadi, tindakan yang dilakukan oleh bidan pada kasus abortus imminens apa gitu. A. Melakukan pemasangan infus, ini bukan ya, kurang tepat. Melakukan rujukan juga bukan, karena perdarahannya masih bercak juga ya. Menganjurkan ibu tirah baring. Nah, ini. Jadi kalau misalkan ada kasus si ibunya abortus imminens, jadi kita harus menganjurkan si ibunya untuk tidak hubungan seksual, terus untuk istirahat, tirah baring, dan kita observasi perdarahannya. Kalau misalkan perdarahannya lebih banyak, nah itu harus kontrol ulang. Memasang oksigen juga bukan. Jadi jawaban untuk abortus imminens adalah menganjurkan ibu tidak baring ya. Oke, kita lanjut lagi ke soal nomor 3. Nyonya L datang ke klinik bidan dengan keluhan darah perpaginam banyak sejak 1 jam yang lalu. Setelah diperiksa bidan menemukan ibu hamil 13 minggu, TFU-nya 3 jari di atas simpisis, nyeri tekan, KU-nya lemah, tensinya 90/60, pemeriksaan dalam, porsionya terbuka. Nah, ini porsionya terbuka ya, teraba jaringan. Apakah diagnosa kasus di atas? A. Abortus imminent, B. Abortus insufficient, C. Abortus complete, D. Abortus incomplete, E. Abortus habitualis. Abortus imminens, terjadi perdarahan, serviknya tertutup. Ini bukan. Abortus insipid, terjadi perdarahan, serviknya terbuka, namun si hasil konsepsi masih utuh di dalam rahim, jadi tidak teraba jaringan. Abortus complete, ini sudah keluar sama janinnya, seluruh janin. Abortus incomplete, nah ini baru ya. Ciri-ciri dari abortus incomplete. Jadi jawabannya adalah D. Di mana
pada saat pemeriksaan dalam, porsionya terbuka dan teraba jaringan. Oke, kita lanjut lagi ke seorang perempuan usianya 35 tahun. Usia kandungannya 10 minggu. Datang ke BPM dengan keluhan kram perut bagian bawah, perdarahan bercak dari kemaluannya. Hasil pemeriksaan tekanan darah 120/80, nadi 97 kali per menit, suhunya 37,5 derajat Celcius. Pemeriksaan dalam serviks tertutup. Jika bidan berada di RS, maka asuhan yang tepat adalah A. Kolaborasi dengan dokter SPOG untuk evakuasi jaringan. Ini bukan ya. Jadi kita nggak langsung mengevakuasi jaringan. Kita harus melihat dulu si janinnya bagaimana. B. Kolaborasi dengan SPOG untuk pemeriksaan USG. Nah, ini bagus. Jadi kita lihat dulu di USG si jaringannya bagaimana, si hasil konsepsinya bagaimana. Kalau misalkan emang masih bisa dipertahankan, ya dipertahankan karena di sini juga yang terjadi adalah perdarahan cuman bercak dan pemeriksaan dalam juga serviksnya masih tertutup. Jadi kemungkinan besar sih ini kasusnya abortus imminens dan janin masih bisa dipertahankan. Makanya untuk itu kita lakukan USG kalau misalkan kita berada di RS atau berada di rumah sakit gitu. Melakukan terminasi kehamilan ini juga bukan ya, diakhiri kehamilannya bukan. Karena kita harus lihat dulu si janinnya bagaimana, kalau misalkan masih bisa dipertahankan, ya dipertahankan. Melakukan pemantauan kesejahteraan janin. Lebih tepatnya sih di USG dulu ya. Memantau KU ibu, di sini disebutkan bahwa TTV juga dalam batas normal ya, KU ibunya masih dalam keadaan baik gitu. Kita lihat selanjutnya ke soal. Jadi jawaban yang benar itu adalah B ya. Kita selanjutnya ke nomor 5. Seorang perempuan 24 tahun datang ke RS dengan keluhan terlambat haidnya 3 bulan. Keluar bercak darah dari kemaluan, tidak disertai nyeri. Hasil anamnesis keluar jaringan utuh. Oh, ini sudah keluar semuanya berarti ya karena utuh. Terbungkus selaput, tekanan darah 120/80, nadi 97 kali per menit, respirasi 24 kali per menit, suhunya 37,5 derajat Celcius. Pemeriksaan TFU juga sudah tidak teraba. Berarti apa guys? Apakah diagnosa kasus di atas? Abortus imminens masih di dalam rahim ya si janinnya. Abortus incipient juga masih di dalam rahim janinnya. Abortus komplit. Nah, ini jawaban yang benar ya. Jadi perdarahan yang disertai dengan keluar jaringan utuh. Kalau incomplete itu masih teraba sisa di dalam rahim gitu. Jadi ya jawaban yang tepat adalah C. Kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Seorang perempuan 24 tahun datang ke RS dengan keluhan terlambat haid 3 bulan. Keluar bercak darah dari kemaluan tidak disertai dengan nyeri. Hasil anamnesis keluar jaringan utuh terbungkus selaput. Tekanan darah 120/80, nadi 97 kali per menit, respirasi 24 kali per menit, suhu 37,5 derajat Celcius, dan pemeriksaan TFU-nya tidak teraba. Apakah asuhan yang bidan berikan? A. Kolaborasi dengan SPOG untuk evakuasi jaringan. Bukan ya, karena si jaringannya sudah keluar. Kolaborasi dengan SPOG untuk pemeriksaan USG. Nah, jawaban yang tepat itu adalah B ya. Kenapa B? Karena kan kalau jaringannya sudah keluar secara utuh, namun kita juga harus memastikan bahwa rahimnya itu udah benar-benar bersih atau belum gitu. Takutnya terjadi perdarahan kalau ada sisa atau gimana gitu. Melakukan terminasi kehamilan ini juga bukan ya. Melakukan pemantauan kesejahteraan janin juga bukan, memantau KU ibu juga bukan. Jadi jawaban yang benar adalah kolaborasi dengan SPOG untuk pemeriksaan USG. Jadi kita lihat dulu si janinnya benar-benar udah keluar utuh dan di dalam rahim benar-benar bersih atau enggak gitu. Kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Seorang perempuan berumur 23 tahun, G1P00, hamilnya 2 bulan, datang ke RS dengan keluhan nyeri perut bagian bawah dan mengeluarkan bercak berwarna coklat tua. Dari hasil pemeriksaan ditemukan tekanan darahnya 90/60. Hasil pemeriksaan dalam tidak ada pembukaan serviks. Nah, ini ada nyeri goyang porsio. PPT positif. Apakah diagnosa kasus di atas? Kalau misalkan abortus incipient, complete, incomplete itu emang ada perdarahan tapi tidak disertai dengan adanya nyeri goyang porsio ya. Yang adanya nyeri goyang porsio itu ada di opsi jawaban D, yaitu kehamilan ektopik terganggu ya. Jadi jawabannya D. Kalau mula hidatidosa juga tidak ada nyeri goyang porsio gitu. Kita lanjut lagi ke soal berikutnya.
Seorang perempuan berumur 23 tahun, G1P00, hamilnya 2 bulan, datang ke RS dengan keluhan nyeri perut bagian bawah dan mengeluarkan bercak berwarna coklat tua. Dari hasil pemeriksaan ditemukan tekanan darahnya 90/60, hasil pemeriksaan dalam tidak ada pembukaan serviks dan adanya nyeri goyang porsio. Jadi ini kasusnya adalah eh, kehamilan ektopik ya, PPT positif. Apakah penyebab keluhan pada klien tersebut? Jadi si keluhannya itu nyeri perut bagian bawah ya. Nih. Nah, kehamilan ektopik itu adalah kehamilan yang terjadi di luar kandungan, jadi bukan di dalam rahim dan biasanya itu terjadinya itu di tubal falopi. Nah, kita lihat opsi jawaban robeknya tubak falopi. Nah, ini kemungkinan karena kehamilannya terjadi di tubak falopi, kemungkinan tubak falopinya robek jadi menyebabkan si keluhan pasien yaitu nyeri perut bagian bawah. Jadi jawaban yang tepat itu adalah A ya, ruptur uteri bukan ya karena kehamilannya biasanya bukan di dalam kandungan. Terdapat kariokarsinoma. Nah, kalau kariokarsinoma ini tuh biasanya di mola hidatidosa. Pengeluaran hasil konsepsi atau abortus. Nah, ini tuh bukan ya keluhan yang benar itu penyebab keluhan yang mungkin pada saat kehamilan etopik terganggu itu adalah robeknya tuba falopi gitu guys. Kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Seorang wanita G2P1A0 datang ke BPM mengeluh keluar darah dari jalan lahir saat bangun tidur. Perdarahannya berwarna merah segar. Tekanan darah 110/70 mmHg, nadi 80 kali per menit, respirasi 20 kali per menit. TFU pertengahan, pusat, dan VX. Ini berarti ini udah kehamilan besar ya, lebih dari 20 minggu. DJJ-nya 140 kali per menit, punggung kanan dan kepala belum masuk PAP. Kita lihat di opsi jawaban A, plasenta previa, B. Solusio plasenta, C. Abortus, D. Kehamilan ektopik, E. Mola hidatidosa. Nah, kalau untuk opsi jawaban abortus, kehamilan ektopik, dan mola hidatidosa ini biasanya terjadi di kehamilan trimester awal. Jadi ini bukan ya, karena ini sudah memasuki TFU-nya pertengahan pusat dan VX. Jadi udah masuk ke trimester ketiga. Plasenta previa atau solusio plasenta. Nah, kita lihat lagi di sini perdarahannya berwarna merah segar gitu. Jadi jawabannya yang tepat adalah plasenta previa. A ya. Karena kalau solusio plasenta itu biasanya keluar darahnya itu warnanya coklat gitu. Terus adanya nyeri di perut. Terus ya ciri-ciri yang lain DJJ biasanya sulit didengar kalau solusio. Kalau plasenta previa itu ciri-cirinya perdarahan berwarna merah segar. Kita lanjut lagi ke soal nomor 10. Nah, untuk soal nomor 10 ini silakan kalian jawab di kolom komentar ya. Nanti jawaban yang benarnya insya Allah aku pin ya. Oke guys, sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa ya, di subscribe juga nyalakan loncengnya biar dapat update video terbaru dari aku. Oke guys, assalamualaikum.